Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Safitri dengan 3 digit NIM terakhir 078. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi elips. Nah, definisi elips yaitu elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu yaitu titik fokus dan terhadap garis tertentu yaitu direktrix tetap yaitu sama dengan E dan E sendiri yaitu E lebih dari 0 dan E kurang dari 1. Nah, E sendiri itu merupakan eksentrisitas. Nah, dari definisi tadi kan yaitu elips ialah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jarak ke titik tertentu yaitu titik fokus. Jadi titik P ini jarak titik P ke titik F itu perbandingannya sama dengan jarak titik P ke P aksen yaitu ke garis direktris. Nah, titik F ini merupakan titik fokus, D merupakan direktrix dan P ke P aksen merupakan untuk perbandingannya itu tidak sama tetapi tetap. Oh ya, perbandingannya tetap, maaf. Nah, P ke P aksen ini merupakan jarak P ke direktris D dan P pada elips ini, maka PF per P aksen itu sama dengan E kurang dari 1. Kemudian ada persamaan umum dari elips. Nah, misalkan diketahui pusat dari elips yaitu P alfa, B, sumbu panjang terletak pada sumbu X. Nah, sumbu panjangnya itu yang ini terletak pada X, terletak pada sumbu X dan sumbu pendek terletak pada sumbu Y. Yang ini sumbu pendeknya terletak pada sumbu Y. Nah, fokusnya yaitu F1 yaitu alfa plus C, beta dan A adalah setengah sumbu panjang dan B adalah setengah sumbu pendek dan E adalah eksentrisitas elips. Nah, persamaan umum elips dapat dicari dari keterangan yang diketahui tersebut. Nah, titik P ini merupakan titik P itu alfa, B. Kemudian F1 itu alfa ditambah C, beta. Kemudian F2 itu alfa dikurangi C, beta dan T1 ini itu alfa, beta ditambah B dan T2 itu alfa, beta dikurangi B. Yang pertama ada persamaan umum elips. Yang pertama yaitu mencari persamaan direktrix. Nah, PF1 titik P ke F1 itu sama dengan C dan PV1 itu sama dengan A lebih dari C. P ke V1. Nah, V1 sendiri ini itu alfa ditambah A, beta. Dan V2 itu alfa dikurangi A, beta. Nah, pada elips sehingga V1 per F1 V1 F1 per V1D itu sama dengan E. Maka A kurangi C per PD dikurangi A sama dengan E. Maka A kurangi C itu sama dengan E kali PD kurangi A, menghasilkan persamaan 1. Kemudian V2F1 ini per V2D itu sama dengan E. Maka A ditambah C per PD ditambah A itu sama dengan E. Dan maka A tambah C sama dengan A tambah C sama dengan E dikali PD plus A menjadi persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 itu dijumlahkan, maka diperoleh hasil yaitu 2A sama dengan 2E PD, maka A sama dengan E PD, maka PD ini yaitu sama dengan A per E. Persamaan 1 dan 2 itu tadi dikurangkan, maka diperoleh hasil 2C kurangi 2EA, maka C-nya ketemu EA. Jadi persamaan direktrix D1 adalah X sama dengan alfa ditambah A per E. Kemudian persamaan umum elips yang kedua yaitu mencari hubungan antara A, B, dan E. Nah, T1 per F1, T1 F1 per T1 T1 sama dengan T1 F1 per PD. Itu sama dengan E. Maka T1 F1 itu sama dengan EPD sama dengan E A per E sama dengan A. Nah, kan
P ke T1 ini kan segitiga siku. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka untuk mencari PT1 itu dengan rumus PT1 kuadrat sama dengan T1F1 kuadrat dikurangi PF1 kuadrat. Maka PT1-nya ini kan B, berarti B pangkat 2. Untuk T1F1-nya ini A, maka A pangkat 2 dikurangi PF1-nya itu C pangkat 2. Maka B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurangi A pangkat 2 E pangkat 2, maka B pangkat 2 ketemu A pangkat 2 dikali 1 kurangi E pangkat 2. Kemudian persamaan umum elips yang ketiga yaitu menemukan kembali persamaan umum elips. Nah, misalkan titik K itu XK, YK pada elips. Nah, F1-nya alfa ditambah C, beta, dan K aksennya adalah jarak K ke direktris D. Maka K aksennya itu alfa ditambah A per E, YK. Nah, berarti F1K per K aksen sama dengan E, maka menjadi F1K sama dengan E dikali K aksen. Nah, di sini kita menggunakan rumus jarak 2 titik. Nah, dimasukkan jadi akar XK dikurangi alfa tambah C pangkat 2 dikuadratkan ditambah YK dikurangi beta dikuadratkan sama dengan E dikali akar XK dikurangi alfa ditambah A per E dikuadratkan ditambah YK dikurangi YK dikuadratkan. Nah, kemudian dioperasikan, akhirnya ditemukan yaitu hasilnya XK dikurangi A kuadrat per A pangkat 2 ditambah YK kurangi beta kuadrat per B pangkat 2 sama dengan 1. Nah, karena pengambilan titik K sebarang pada elips, maka jika koordinat K-nya itu dijalankan, maka diperoleh X dikurangi alfa dikuadratkan per A kuadrat, tambah Y kurangi beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Nah, dengan cara yang sama seperti ini, di atas ini, untuk direktrix D2 dan fokus F2 akan diperoleh X kurangi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurangi beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, B, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A lebih besar dari B adalah X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk elips yang horizontal. Nah, dengan cara yang sama, maka persamaan umum elips dengan pusat P, alfa, beta, dan sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat dengan A kurang dari B adalah X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk elips yang vertikal. Nah, jika pusat dari elips itu P 0,0 dan A itu lebih besar dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk elips yang horizontal. Nah, jika pusat dari elips itu P 0,0 dan A itu lebih kecil dari B, maka persamaan umum elips adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 untuk elips yang vertikal. Nah, kemudian persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya. Misalkan persamaan garis dengan gradien M adalah Y sama dengan MX plus P. Dan persamaan elipsnya yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, absis titik potong antara garis dan elips diperoleh dari X kuadrat per A kuadrat ditambah MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Tadi kan Y-nya kan MXP kuadrat, makanya dimasukkan, disubstitusikan. Nah, setelah itu dioperasikan dan ketemu persamaan 1 yaitu B kuadrat ditambah A kuadrat M kuadrat dikalikan dengan X kuadrat ditambah 2A kuadrat MPX ditambah A kuadrat P kuadrat dikurangi A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, misalkan persamaan garis, nah karena garis Y itu sama dengan M dikali MX plus P akan menyinggung elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka titik potongnya itu harus berhimpit.
Nah, hal ini tuh terjadi jika diskriminan dari persamaan 1 itu sama dengan 0. Nah, rumus dari diskriminan sendiri itu yaitu B pangkat 2 dikurangi 4AC. B-nya sendiri yaitu 2A pangkat 2 MPX dikurangi 4, A-nya yaitu B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 M pangkat 2 dikalikan dengan C, yaitu A kuadrat, B kuadrat kurangi A kuadrat, B kuadrat sama dengan 0. Nah, menghasilkan P kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat, M kuadrat. Maka jika P saja, maka P sama dengan kurang lebih akar B kuadrat ditambah A kuadrat, M kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung dari persamaan elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan gradiennya M adalah Y sama dengan MX kurang lebih akar B kuadrat ditambah A kuadrat dikali M kuadrat. Nah, dengan cara yang sama akan diperoleh persamaan garis singgung pada elips yang berpusat pada P, yaitu pada alfa, beta, maka X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat ditambah Y dikurangi beta kuadrat per B kuadrat itu sama dengan 1. Dengan gradien M-nya adalah, maka Y dikurangi beta sama dengan M dikali X kurangi alfa kurang lebih B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 M pangkat 2 diakarkan. Nah, persamaan garis singgung yang kedua yaitu persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips dengan titik singgungnya yaitu T X1 Y1. Misalkan persamaan elips X2 per A2 X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan P itu X2, Y2. Nah, merupakan suatu titik pada elips, maka berlaku X2 kuadrat per A kuadrat ditambah Y2 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka diperoleh persamaan 2 yaitu B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, karena T itu X1, Y1 pada elips, maka berlaku X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Atau diperoleh persamaan 3 yaitu B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, dari persamaan 2 dan 3 ini diperoleh B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat ditambah A kuadrat Y1 kuadrat. Kemudian dioperasikan sehingga mendapatkan persamaan 4. Seperti ini. Kemudian persamaan garis PT itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2 dikali X kurangi X1 menjadi persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 tadi, maka diperoleh persamaan 6, yaitu Y dikurangi Y1 sama dengan min B kuadrat dikali X1 ditambah X2 per A kuadrat dikali Y1 tambah Y2 dikalikan dengan X kurangi X1. Nah, jika P itu mendekati T sedemikian hingga P berhimpit dengan T, maka X2 sama dengan X1 dan Y2 sama dengan Y1. Sehingga persamaan 6 itu menjadi ini, persamaan 7 ini, yaitu X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat. Nah, karena X1 kuadrat per A kuadrat ditambah Y1 kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan 7 ini menjadi X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi persamaan garis singgung pada elips X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan titik singgungnya itu T X1 Y1 adalah X1X per A kuadrat tambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk elipsnya persamaannya X dikurangi alfa kuadrat per A kuadrat tambah Y dikurangi
beta kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, persamaan garis singgungnya dengan titik singgungnya itu X1 Y1 adalah X1 min alfa dikali X1 min X min alfa per A kuadrat ditambah Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian persamaan garis singgung yang ketiga yaitu persamaan garis singgung elips melalui satu titik di luar. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari persamaan garis singgung pada elips yang melalui titik T yaitu X0, Y0 di luar elips. Nah, kita misalkan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan titik A yaitu X aksen, Y aksen. Nah, suatu titik singgung. Dan titik A, X aksen, Y aksen itu merupakan suatu titik singgung. Nah, persamaan garis singgung A di A adalah X aksen X per A kuadrat ditambah Y aksen Y per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena titik A pada elips maka memenuhi persamaan 8, maka menjadi persamaan 8 yaitu X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, karena garis singgung melalui T, maka memenuhi. Yaitu X aksen kuadrat per A kuadrat ditambah Y aksen kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Menjadi persamaan 8 tadi. Nah, persamaan 9. Maka dari persamaan 8 dan 9 dapat kita cari X aksen dan Y aksennya sehingga kita memperoleh persamaan garis singgungnya. Terima kasih. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.